أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Teologi Islam kelas 1B yang beranggotakan Aisyah Yasfina, Azmiral Aziz, Janura Madinah, dan saya sendiri Maulana Hafiz. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang aliran Jabariyah dan aliran Qadariyah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aliran Jabariyah. Apa itu aliran Jabariyah? Secara bahasa, kata Jabariyah berasal dari kata jabaro yang mengandung arti memaksa dan mengharuskan melakukan sesuatu. Selanjutnya, kata jabaro ditarik menjadi Jabariyah dengan menambah ya nisbah, memiliki arti suatu kelompok atau aliran. Lebih lanjut, Asy-Syahrozan menegaskan bahwa paham al-Jabar berarti menghilangkan perbuatan manusia dalam arti yang sesungguhnya dan menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Paham Jabariyah adalah paham yang menyebutkan bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Allah. Sejarah aliran Jabariyah. Aliran ini muncul dari sikap yang skeptis terhadap situasi politik pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perasaan tidak berdaya itu kemudian dirumuskan dalam pemikiran teologi bahwa semua perbuatan manusia merupakan wujud kehendak Allah. Doktrin teologi yang demikian itu sangat menguntungkan Muawiyah yang saat itu sedang memegang kekuasaan, sehingga pemikiran keagamaan ini dipolitisasi oleh Muawiyah untuk melegitimasi aksi politiknya.
Paham Jabariyah ini pertama kali dilontarkan oleh Ja'ad bin Dirham yang selanjutnya dikembangkan oleh Jahm bin Safwan. Oleh sebab itu, aliran ini sering juga disebut sebagai aliran Jahamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan tentang para pemuka Jabariyah dan doktrin-doktrinnya. Jadi di sini Jabariyah itu terbagi menjadi dua, yaitu ada Jabariyah ekstrim sama Jabariyah moderat. Nah, Jabariyah ekstrim itu apa? Jabariyah ekstrim itu ialah segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksakan atas dirinya sendiri. Jadi kayak dipaksa gitu. Nah, yang kedua, Jabariyah moderat. Jabariyah moderat ialah yang mengatakan bahwa Tuhan memang menciptakan perbuatan manusia, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik, tetapi manusia mempunyai bagian-bagian di dalamnya. Tenaga yang diciptakan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatannya. Jadi menurut Jabariyah moderat itu setiap manusia itu perbuatannya dikendalikan oleh Tuhan atau Allah. Nah, cara manusia berbuatnya ialah dengan menggunakan tenaganya dia sendiri. Terus lanjutnya para pemukanya, para pemuka Jabariyah ekstrim, yaitu ada dua. Yang pertama itu yang bernama Jahm bin Safwan. Beliau mempunyai doktrin ajarannya sendiri. Yang pertama ialah manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Yang kedua, surga dan neraka tidak kekal. Yang ketiga, iman adalah ma'rifat atau membenarkan dalam hati. Yang keempat, kalam Tuhan adalah makhluk. Yang kelima, akal sebagai ukuran baik dan buruk. Terus ada pemuka Jabariyah lain yang bernama Ja'ad bin Dirham. Beliau mempunyai doktrin juga. Yang pertama ialah Al-Quran itu adalah makhluk. Yang kedua, Allah tidak mempunyai sifat yang sempurna, yang serupa dengan makhluknya. Yang ketiga, manusia terpaksa oleh Allah dalam segala-galanya. Terus Jabariyah moderat. Jabariyah moderat juga mempunyai dua pemuka. Yang pertama itu An-Najjar. Doktrinnya ialah yang ke satu, Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia mengambil bagian dan peran dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan itu. Yang kedua, Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Selanjutnya ada pemuka yang kedua, yaitu Ad-Diror. Doktrin atau ajarannya ialah yang pertama, manusia mempunyai bagian dalam perwujudan dari perbuatannya dan tidak semata-mata dipaksa dalam melakukan perbuatannya. Yang kedua itu, Tuhan dapat dilihat di akhirat melalui indera keenam. Dan yang ketiga, hujjah yang dapat diterima setelah Nabi adalah ijtihad. Hadis ahad tidak dapat dijadikan sumber dalam penetapan hukum. Terima kasih. Dalil-dalil Jabariyah. Di sini kami mengambil dua contoh dalil-dalil Jabariyah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-An'am ayat 111 dan di surat As-Saffat ayat 96.
Di surat Al-An'am ayat 111, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah. Ya, artinya mereka juga tidak akan beriman kecuali jika Allah menghendaki. Dan di surat As-Saffat ayat 96, Allah berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya, artinya padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Selanjutnya adalah pengertian Qadariyah. Apa itu aliran Qadariyah? Secara etimologis, Qadariyah dalam bahasa Arab berakar pada kata qadaro, yang berarti memiliki kekuatan atau kemampuan. Qadaro pun bermakna menentukan atau menetapkan. Aliran Qadariyah merupakan suatu aliran ilmu kalam yang menekankan kebebasan manusia dalam melakukan perbuatannya, dan mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan itu di sisi Allah kelak di hari perhitungan. Selanjutnya, sejarah aliran Qadariyah. Tokoh pendiri aliran Qadariyah adalah Ma'bad al-Juhani dan Ghailan al-Dimashq. Muawiyah bin Abi Sufyan sangat gencar mendelegitimasi pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Mendiang Ali bin Abi Thalib dicaci maki dalam setiap kesempatan berpidato, termasuk pada saat khutbah Jumat. Para ulama yang soleh banyak yang tidak setuju dengan gaya politik Muawiyah, namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk menutupi kesalahan itu, mereka mengembangkan doktrin bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Manusia tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri. Kemudian muncul Ma'bad al-Juhani W80 Hijriah dan Ghailan ad-Dimashqi dan melontarkan kritik kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dengan pendekatan teologis yang kemudian dikenal dengan nama paham Qadariyah atau aliran Qadariyah. Pokok pemikiran aliran Qadariyah yaitu inti pemikiran aliran Qadariyah adalah kehendak bebas manusia. Artinya, manusia memiliki daya untuk memutuskan keinginannya sendiri secara mandiri, terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini pokok pemikiran aliran Qadariyah. Yang pertama, melawan kezaliman dengan tangan sendiri. Yang kedua, manusia diberi daya oleh Allah dan kekuatan untuk melakukan suatu perbuatan sehingga dinamakan aliran free will and free act. Yang ketiga, keadilan Allah Subhanahu wa taala dari kehendak bebas. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.